Sebelumnya saya ingin tanya Pak, ini kondisi di Pak ini seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah kondisi pandemi sini ya. 5, 4, 3, 2, 1. Karang Taruna Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita memulai podcast yang pertama ini, kita akan ngobrol bareng dengan Bapak kita di Desa Pangis, Bapak Bu, Bapak Rasti. Ini adalah salah satu program kerja dari Divisi Kominfo, yaitu podcast, salah satunya pengembangan dari media informasi. Pak, apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Di sini kita ngobrol santai aja Pak, kita bicara tentang Pangis, kita ngobrol santai, ngobrol enjoy gitu. Sebelumnya saya ingin tanya Pak, ini kondisi di Pangis ini seperti apa sih Pak? Ya, alhamdulillah kondisi pandemi sini ya, saya usahakan terutama kita ini membangun mental spiritual SDM-nya, karena selama ini memang ya terlalu lama desa kita ini panik. Makanya mudah-mudahan ke depan kita bikin visi misi baru sebagai kepala desa sudah harus jelas tujuan ya, untuk meningkatkan perekonomian masyarakat desa Pangis. Nah, untuk visi misi sendiri Bapak itu apa? Visi misi Bapak. Visi misi sendiri yang ke-1 itu meningkatkan partisipasi swadaya masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan kemasyarakatan desa. Yang kedua, meningkatkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas dan fungsi supaya bisa melayani masyarakat dengan baik. 3, menjalin komunikasi antara lembaga desa dan mitra kerja. 4, meningkatkan sarana dan prasarana air bersih. 5, meningkatkan pembangunan fisik dan non-fisik di berbagai bidang. 6, mewujudkan perekonomian melalui agrowisata, agrobisnis, dan usaha menengah kecil, mikro, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 7, meningkatkan kapasitas lembaga ekonomi BUMDes. 8, meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penanaman nilai agama, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan. Itu yang visi misi saya. Alhamdulillah semuanya juga lagi berjalan. Adapun belum maksimal karena kita baru berapa langkah menjalani di roda pemerintah ini baru 10 bulan ya. Tapi alhamdulillah semuanya sudah tersentuh. Adapun belum maksimal. Nah kan Pak, dengan situasi seperti ini kan COVID ya Pak. Ya. Pasti COVID semua aja pasti ada halangannya. Kalau dari karakternya juga kan banyak rintangannya Pak. Ya. Sejauh ini dengan adanya COVID ini, apa sih Pak yang telah dikerjakan, yang telah dicapai gitu dengan kondisi seperti ini? Kondisi seperti ini ya, sudah jelas banyak halangan dan rintangan yang kita sudah lagi diuji dengan adanya pandemi 19 ya, COVID-19. Tapi sudah jelas itu kita terpangkas dana-dana yang tadinya untuk pembangunan desa Pangis, terutama kita ini yang berbasis ini ya, kita mendukung visi misi Pak Bupati, terutama sampah gitu ya, menanggulangi kesehatan, utamanya sampai kita terpangkas dananya. Kedua, untuk sementara itu jaring juga terpangkas dananya untuk menanggulangi COVID-19. Ketiga, dalam usaha kami juga terpangkas, tapi mudah-mudahan saya optimis tahun ini bisa ada pekerjaan dalam usaha kami. Tapi mudah-mudahan kalau masalah program yang sudah tadinya ditentukan gitu ya, untuk menangani sampah, insya Allah tahun 2021 saya sudah mengajukan TPA-nya, saya minta lokasi ke Pak Bupati, yaitu minta 1 hektar di wilayah hak guna usaha yang dikelola oleh PT. Mudah-mudahan itu terrealisasi ya. Tapi dengan situasi seperti ini tidak mematahkan semangat Bapak Pak? Oh, saya tidak ada patah semangat, adapun tantangan dan rintangan gitu ya, saya selalu berusaha terutama menyatukan masyarakat pasca demokrasi
Ya sebenarnya gitu ya, saya punya strategis gitu ya. Salah satu kita menyatukan masyarakat. Kesatu saya bikin aturan ronda. Insya Allah dengan adanya ronda orang itu bersatu. Ya. Kedua, alhamdulillah sudah melaksanakan kita program kerja ya. Contoh itu yang sudah dilaksanakan itu Gerbang Sinmas, sangat luar biasa itu ya, antusias masyarakat. Semua masyarakat tiap bloknya itu mengatakan 50-60 orang bisa dilaksanakan sampai selesai. Itu ya, saya ucapkan terima kasih kepada semua masyarakat. Nah Pak Atman berbicara tentang ronda ya Pak, baru di Pais aja nih Pak ronda berjalan gitu. Nah, apa sih Pak yang dasar Bapak untuk ronda tetap bisa dijalankan kembali gitu kan? Setelah lama gitu Pak, nggak ada ronda di Pais tapi sekarang tiba-tiba ada gitu Pak. Saya juga bola-bola ikut ronda gitu. Dasarnya saya sudah sering keliling malam ya, jam 11, jam 12 sampai jam 2. Saya sangat prihatin dengan anak-anak didik kita, terutama SD, SMP, SMA berkeliaran sampai tengah malam. Yang saya khawatirkan itu ya, regenerasi kita. Siapa lagi kalau kita semua pihak tidak peduli ke regenerasi bagaimana ke depan kita untuk penerus bangsa kita ya. Yang ketiga, saya sangat prihatin keamanan ya, itu sudah masuk ke lingkungan gitu ya, pencurian motor atau apa gitu ya. Saya sangat prihatin, makanya saya cepat sigap untuk membuat aturan secepatnya. Salah satu itu mengantisipasi tentang keamanan, kenyamanan supaya masyarakat kita ini tidur nyenyak nyaman gitu ya, rasa gelisah dengan keadaan darurat seperti itu. Nah kan Pak tadi kan menyangkut tentang generasi muda ya Pak. Iya. Saya juga generasi muda ya Pak. Tadi kan Bapak melihat generasi muda katanya nongkrong tengah malam. Apa sih Pak strategi Bapak selanjutnya gitu? Apakah ada program untuk pemuda-pemudanya sendiri supaya pemuda di Pais itu bangkit atau apa seperti apa gitu Pak? Harapan besar saya ya, itu makanya saya menggali potensi-potensi di Pais. Harapan saya ke depan pemuda-pemuda kita ini tidak berpikir untuk mencari nafkah itu jauh-jauh. Sebenarnya kalau pemuda kita ini berkreatif, di desa kita juga masih banyak yang belum tergali. Itu yang saya harapkan gitu ya. Makanya saya berambisi gitu ya untuk membuka lahan-lahan pariwisata. Itulah salah satu saya untuk menyerap pengangguran. Yang penting saya harapkan SDM-nya gitu ya, integritasnya, terutama itu modal utama. Dan sekarang awal mau prihatin, mau semangat untuk memajukan desa Pais. Benar juga sih Pak. Ini pemuda kan juga di sini banyak sekali yang nganggur gitu Pak. Betul. Tapi kalau pemudanya sebenarnya kembali lagi ke pemudanya Pak. Kalau pemudanya ya diam aja ya percuma aja gitu. Percuma aja kalau tapi kan pemuda itu harus berkreatif, berpikir gitu. Dengan kondisi teknologi seperti ini kan ya harusnya lebih maju lagi. Apalagi seorang pimpinan benar-benar tujuannya jelas untuk mensejahterakan masyarakat Pais khususnya. Karena Pais itu potensi yang sangat luar biasa. Saya sudah sampaikan di Bandung juga. Saya mengatakan Pais itu desa terkaya Kabupaten Kuningan. Kenapa enggak? Kita harus digali yang ada. Masih banyak kita yang belum digali. Itu. Nah selanjutnya Pak ini Pak, kan tadi berbicara tentang sampah ya Pak. Apa sih Pak sebelum kita pembuatan TPS itu Pak, langkah sebelumnya pembuatan TPS kita harus apa dulu gitu Pak untuk menangani sampah gitu? Makanya saya di sini diadakan BUMDes supaya programnya jelas. Karena sangat prihatin sampah sekarang itu ngebuang itu kan sudah kelihatan sekali ke lubang-lubang dan muatannya itu ke kali yang dimanfaatkan dan numpuk di pertanian kita. Makanya salah satu itu sampahnya untuk mengantisipasi kesehatan ya, kenyamanan, keindahan gitu ya. Ini di sini kan udah sampah udah sangat prihatin berserakan di mana-mana gitu ya. Makanya pertama saya masuk ke pemerintahan itu pengen menangani tentang sampah, dan sampah itu bisa diolah.
kita bisa dijadikan bank sampah gitu ya. Saya berusaha untuk mendatangkan minta bantuan apa ke pemerintahan gitu, dan pemerintah siap, karena itu salah satu visi misi Pak Bupati. Ya benar itu, bank sampah itu sering dilakukan juga sih Pak kalau di sekolah-sekolah gitu. Jadi waktu saya juga SMP Pak ngadain bank sampah gitu. Jadi per kelas ngumpulin sampah ditukar ke OSIS, jadi ya bermanfaat gitu Pak. Yang ini Pak saya lihat semangat Bapak itu Pak. Apa sih Pak motivasi Bapak itu ketika pengen jadi kepala desa di sini gitu Pak? Saya sebenarnya ya menawarkan ke masyarakat karena apa? Saya dari dulu juga menawarkan gitu ya masukan-masukan, tapi rasanya tidak dipeduli ya. Makanya saya punya ambisius karena saya lihat desa Paniis ini sangat terpuruk. Saya merasa bagaimana gitu ya, merasa terpanggil lah dan merasa malu. Saya kebetulan orang Lambangan, desa kecil-kecil ya, contoh Cidahu, Ciwiru, itu jalan usaha tani itu sudah sangat bagus-bagus ya. Itu kan salah satu jalan usaha tani itu untuk meningkatkan perekonomian ya. Tapi di kita, bukan saya menjelekkan pemerintahan lama ya, mohon maaf, tapi ini berdasarkan saya benar-benar pengen memajukan desa, pengen mensejahterakan masyarakat, itu saya hadirnya ke pemerintahan. Itu gini Pak, selanjutnya gini Pak, kan ini program karang-taruna ya Pak. Ya. Apakah Bapak mendukung nggak sih Pak kalau program ini dijalankan? Selagi positif saya pokoknya semuanya didukung. Yang ada punya kreatif, punya apa gitu ya, semuanya saya dukung. Tapi saya juga minta ya sebaliknya Karang Taruna juga harus saling memahami dengan kondisi dan situasi seperti ini. Kita yang dibutuhkan itu jangan sampai miskom ya. Kita harus terus koordinasi dan koordinasi. Di situ kita bisa memecahkan solusi-solusi apapun. Gitu. Wah, menurut Bapak gini Pak, kan di Paniis banyak lembaga ya Pak sih. Apa sih Pak kuncinya lembaga itu biar bersatu itu Pak? Kuncinya itu jangan sampai kita miskom. Itu. Jadi harus tetap kita jalin ya silaturahmi. Kuncinya itu. Jadi jalin koordinasi, jalin silaturahmi, insya Allah di situ bisa bersatu. Saya tetap semangat untuk menyatukan gitu ya. Jadi makanya saya untuk menghindari fitnah selalu saya bawa ketua BPD untuk perjuangan masalah air karena menghindari fitnah. Dan saya inginkan ketua BPD itu setelah dibawa perjuangan bahwa kepala desa itu serius untuk menangani air bersih maupun air kesawah. Seharusnya saya yang diinginkan ketua BPD itu menyampaikan ke anggotanya, dan anggota harusnya menyampaikan pemahaman-pemahaman ke masyarakat. Jadi biar masyarakat kita ini ngerti, jangan sampai miskomunikasi akhirnya salah paham. Itu yang saya inginkan semuanya. Jadi kompak, bersatu, saling membantu gitu. Karena saya yakin orang Paniis itu pintar-pintar gitu ya. Tapi saat ini masih gitu ya, masih belum sinkron dan belum menyatu. Tapi tetap saya optimis bisa menyatu. Saya akan jawab semuanya dengan kinerja nyata. Mantap Pak. Intinya mah komunikasi ya Pak. Intinya komunikasi. Jangan sampai lost komunikasi gitu ya. Iya. Lagi nih Pak. Kalau Paniis nih yang sedang apa ya? Yang harus benar-benar diperbaiki di Paniis itu apa sih Pak? Kesatu SDM, mental itu ya. Karena kita ini menuju desa pariwisata. Karena desa pariwisata itu kriterianya harus menyatu semuanya, dan SDM-nya gitu ya, masyarakat dan semua ini itu harus mendukung. Karena Paniis salah satunya untuk meningkatkan kesejahteraan yaitu pariwisata kita. Insya Allah pariwisata itu kita punya berapa lokasi. Di mata air aja bisa dijadikan 6 zona. 6 zona. Dan di Leber Bias itu juga bisa dijadikan 6 zona. Dan insya Allah ke depan
di sini karena harus saling mendukung. Saya juga menyiapkan fasilitas olahraganya, makanya tetap saya ajukan itu untuk stadion ini ya. Mudah-mudahan hari Rabu selesai gambarnya, kami ajukan mudah-mudahan terrealisasi tahun 2021. Nah Pak, yang menarik ini Pak, motor itu kan biasanya suaranya kencang banget tuh Pak. Ya, itu gimana sih Pak sebenarnya? Itu harus semua pihak ya, umpamanya blok Kaliwon, blok PON, jadi dicatat siapa yang motor itu yang knalpotnya besar itu dicatat, dan sementara datangin ke rumah diomongin. Iya. Kalau sudah diomongin, sudah dikasih pengertian, dia tetap aja seperti itu, dan masyarakat mengajukan ke desa. Mudah-mudahan saya panggil kasih pemahaman, mudah-mudahan dia mengerti. Iya Pak. Harus kerjasama yang baik. Iya Pak. Jadi Pak kan stadion ini ya Pak, rencana itu di mana sih Pak tempatnya Pak? Stadion ini kebetulan itu saya bikin stadion Sukamanah ya. Oh, Sukamanah. Itu yang lapangan yang sekarang terbengkalai. Yang muncul dulu nih Pak. Iya. Sering main bola di situ. Ini Pak, saya ingin nanya Pak, yang jalan lingkar tuh Pak. Sebenarnya jalan lingkar itu tujuannya gimana sih Pak? Jalan lingkar itu bisa menyambung kita yang ke daerah utara, bisa disambungkan ke daerah dijadikan jalan usaha kami ya. Kita menerobos sampai ke Cidahu. Dan salah satu yang ke daerah selatan itu ke Tanah Warga, itu salah satu kita meningkatkan perekonomian. Daerah apa itu Simpangke. Kemarin sebelum ada jalan lingkar, tanah itu hanya laku 300 sampai 400 per batang. Tapi sekarang setelah ada jalan itu 3 juta sampai 5 juta itu naik drastis. Dan penjualan pepohonan juga ya akhirnya sekarang langsung gitu bisa terasakan oleh masyarakat. Tapi sebenarnya itu juga bisa jadi jogging track ya Pak? Jogging track. Pokoknya itu bisa multifungsi ya. Tergantung kita ini kreatifnya apa sebenarnya. Karena sekarang itu zaman teknologi gitu ya. Apakah kita ini nggak usah beli mendatangkan kuda gitu ya untuk pariwisata itu bisa. Iya benar. Jadi saya membuka peluang apa saja, yang penting silahkan kepada pemuda-pemuda punya kreatif apa. Itu Intinya Pak, kembali ke diri kita sendiri ya Pak. betul. Yang tahu bagaimana baiknya kan diri kita sendiri. Ya saya sebagai pimpinan, saya tidak mau meninggalkan gitu ya. Saya tetap memberikan jalannya. Bagaimana ini sudah diberikan jalannya, menyikapinya ke depan anak-anak muda kita ini. Ini Pak, ada nggak Pak pesan-pesan untuk anak muda atau ada informasi yang bakal disampaikan ke masyarakat gitu Pak? Silakan Pak. Ya saya mohon ke anak-anak muda ya, generasi terutama gitu ya, tolong kita saling menginformasikan tujuan-tujuan pemerintahan sekarang sudah jelas, visi misi jelas, dan tolong kerjasamanya gitu ya dari semua gitu ya, semua kegiatan yang saya harapkan gitu ya, tiap kegiatan Karang Taruna itu ya ikut turun. Jadi itu salah satu bentuk gitu ya sosial gitu ya. Seperti kemarin kegiatan itu saya harapkan itu biarpun enggak diundang gitu ya, harusnya mengerti sendiri gitu hadir Karang Taruna atau apapun gitu ya, semua lembaga gitu ya. Dan terutama kebersihan juga di setiap kuburan gitu ya. Jadi saya akan bersih-bersih rutin gitu ya, sebulan sekali. Harapan saya itu Karang Taruna itu ya turun langsung gitu membantu pemerintahan. Karena Karang Taruna salah satu bukan untuk bisnis ya. Kita itu yang terutama Karang Taruna itu sosial yang ditonjolkan. Itu yang saya harapkan. Dan mereka juga saya minta bantu gitu ya, pemerintahan memberikan pemahaman ke masyarakat, karena tujuan sekarang jangka pendek untuk perekonomian masyarakat Panihis saya lagi berjuang, lagi berupaya ya.
jangka panjangnya lebih berupaya. Mudah-mudahan itu Desember bisa realisasi, khususnya untuk daerah pariwisata untuk mendukung pertanian, khususnya Cirema dan umumnya semua itu akan dibendung setinggi 6 meter. Itu saya memohon ke pemuda-pemuda berikan pemahaman. Jangan sampai blunder di masyarakat bahwa di bendung itu kita mendukung perusahaan PDAM. Tidak. Saya terutama ini untuk supaya bisa mengatur pola tanam pertanian, itu salah satunya. Karena desa dan negara kita ini khususnya kita harus mempertahankan ketahanan pangan. Jadi dari semua sektor itu ya, makanya kita mendatangkan bibit kelapa, bibit-bibitan, bibit durian, bibit apa. Ya salah satunya untuk mempertahankan ketahanan pangan. Itu diharapkan lah itu harus banyak kreatif, karena saya lihat potensi anak-anak muda itu komplit di bidang seni ada ya, di bidang apa aja saya ada semua. Makanya ini tinggal saya sebagai pimpinan saya tinggal menyupport dan ada gitu ya, semua peduli gitu ya, orang-orang tuanya itu. Ya, alhamdulillah saya lihat itu semuanya itu waktu 17 Agustusan apa gitu, saya itu perhatikan, ya Allah pada saya ini anak-anak kita ini ke depan mudah-mudahan gitu ya selalu terus semangat gitu ya. Jadi intinya mah anak muda itu banyak dukungan dari pemerintah ya Pak. Ya. Jadi pemudanya juga harus benar-benar semangat, benar kreativitas untuk mengembangkan diri sendiri. Ini Pak, untuk pesan yang disampaikan untuk masyarakat Pak, apa? Untuk masyarakat umum gitu. Untuk masyarakat umum khususnya ya, saya mohon kesabaran dan saya pertama ya saya mohon maaf, saya belum maksimal melayani masyarakat, tapi tetap saya akan maksimalkan untuk melayani dan keinginan-keinginan masyarakat. Dan saya sangat terima kasih dengan dukungannya, khususnya masyarakat Desa Paniis sudah membantu program-program Desa Paniis, salah satunya Jumsi sekarang sudah luar biasa, dan kegiatan-kegiatan lainnya saya ucapkan terima kasih kepada masyarakat semua. Ya, terima kasih Pak ini udah mengganggu waktunya gitu. Semoga Pak diberikan kesehatan, semangat terus gitu Pak. Amin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.